Hai, balik lagi di channel Belajar TKD. Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris, yaitu paradigm, yang berarti model, pola, atau contoh. Nah, maksudnya apa sih Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Nah, bagaimana sih pembangunan yang dikatakan sesuai dengan Pancasila? Yang pertama, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunan harus menghormati hak asasi manusia. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Nah, berikut implementasinya. Pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan. Dari sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas tempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, dan golongan. Di sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Di sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Dan di sila yang kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Maksudnya, hukum yang dibentuk itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila.
Nah, sebuah konstitusi itu memuat materi-materi konstitusi. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.